dan badanku panas sekali. Kenapa ya? Sekarang ibu kompres dan kamu bisa minum dulu ya, anak. Kamu demam tinggi, nak. Ibu lihat ada bintik merah juga. Kita harus periksa ke dokter ya. Ayo, nak. Biar ibu tahu kamu sakit apa dan bisa segera diobati. Permisi, Dok. Anak saya demam tinggi dan ada bintik merah. Kira-kira sakit apa ya, Dok? Anaknya mengalami gejala yang mirip demam berdarah dengue. Jangan panik, Bu. Kita periksa dulu ya, dan penting untuk banyak minum. Pada tahun 2024, penyakit demam berdarah dengue masih menjadi ancaman di berbagai wilayah Indonesia. Melalui peta ini, kita bisa melihat sebaran kasus dan daerah dengan resiko tinggi. Beberapa kabupaten seperti Tangerang, Bandung Barat, Kota Kendari, Sibolga, dan Lebak mencatat kasus tertinggi. Sementara itu, daerah seperti Kota Salatiga, Kendal, Kota Padang Panjang, Purwakarta, dan Bekasi memiliki case fatality rate atau tingkat kematian tertinggi akibat DBD. Setiap tahun, ribuan kasus demam berdarah dengue terjadi di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak. Yuk, kenali cara penularan dan pencegahannya. Sebelum itu, kita harus tahu nih, apa itu demam berdarah dengue. DBD atau demam berdarah dengue adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Gejalanya meliputi demam tinggi, nyeri kepala, nyeri otot, mual, dan muncul bintik merah pada kulit. Gejala DBD biasanya muncul mendadak. Pada kasus berat, bisa terjadi perdarahan atau syok. Ada satu hal yang unik dari penyakit DBD, yaitu munculnya siklus pelana kuda. Pada 1-3 hari pertama, tubuh mengalami demam sangat tinggi, bisa mencapai 40 derajat Celcius, disertai nyeri kepala, pegal, dan lemas. Demam menurun drastis. Banyak orang berpikir sudah sembuh, padahal inilah fase paling berbahaya. Pada fase kritis, terjadi kebocoran plasma, risiko syok, dan perdarahan. Setelah suhu turun, demam bisa naik lagi. Tetapi kenaikan ini biasanya tidak setinggi fase awal dan menjadi tanda tubuh mulai pulih. Penularan DBD terjadi ketika nyamuk Aedes menggigit seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Virus masuk ke tubuh nyamuk, berkembang biak, lalu disebarkan ke orang berikutnya saat nyamuk menggigit lagi. Kenali nyamuk penyebab demam berdarah. DBD disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti yaitu dominan berwarna hitam dengan garis-garis putih di seluruh tubuh. Tubuh ramping dan kaki panjang, ukurannya relatif kecil sekitar 4-7 mm, bersarang di tempat lembab dan gelap, serta mampu terbang hingga 100 meter. Ciri-ciri nyamuk Aedes albopictus yaitu memiliki satu garis putih memanjang di bagian tengah punggung. Kaki berwarna hitam dengan loreng putih, namun pola tidak sekompleks Aedes aegypti. Ukurannya sekitar 2-10 mm, serta mampu terbang setinggi kurang dari 200 meter. Perbedaan Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Keduanya memiliki penampilan hampir sama, namun terdapat perbedaan, yaitu pada penampilan fisik, Aedes aegypti memiliki belang putih lebih kontras yang seringkali terdapat 2 garis di punggung toraksnya, sedangkan Aedes albopictus memiliki 1 garis putih tunggal di punggung toraksnya dan ukurannya cenderung lebih kecil. Perbedaan selanjutnya ada di habitat. Aedes aegypti hidup di dalam rumah, sedangkan Aedes albopictus hidup di luar rumah atau perkebunan. Perilaku keduanya juga berbeda.
Aedes aegypti aktif menggigit manusia, sedangkan Aedes albopictus aktif menggigit manusia maupun hewan. Nyamuk penyebab DBD aktif pada pagi dan sore hari, serta berkembang biak di air bersih yang tergenang. Nyamuk Aedes bertelur di air bersih yang tergenang, wadah penampungan air, sampah yang menampung air hujan, tempat di dalam rumah. Seperti bak mandi, ember bekas, pot bunga, ban bekas, dan barang bekas lainnya yang menampung air. Disitulah nyamuk Aedes aegypti meletakkan telurnya. Tempat di luar rumah seperti lubang pohon, potongan bambu, tempurung kelapa, atau area teduh yang lembab. Selain itu, nyamuk suka bersembunyi di gantungan baju, tirai, sudut kamar, atau lemari yang jarang dibuka. Aku suka tempat air yang dibiarkan terbuka. Di sana aku bisa berkembang biak. Pencegahan DBD. Kita harus menutup semua tempat air agar nyamuk tidak bisa berkembang biak. Ini bagian dari 3M+. Pencegahan yang paling efektif adalah 3M+. Menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan mendaur ulang barang. Plus, gunakan lotion anti nyamuk, kelambu saat tidur, dan lakukan fogging bila diperlukan. Kami sedang melakukan fogging untuk mengurangi populasi nyamuk. Tapi ingat, fogging hanya membantu sementara. 3M Plus tetap paling penting. Penanganan DBD. Segera ke fasilitas kesehatan jika demam tinggi tidak turun setelah 2-3 hari, muncul bintik merah, mimisan, muntah berulang, atau tubuh menjadi semakin lemas. DBD bisa dicegah dengan langkah sederhana di rumah. Yuk lakukan 3M+ dan lindungi keluarga dari gigitan nyamuk. Kalau kita bersih-bersih bareng begini, lingkungan jadi aman dari nyamuk. Yuk, kita jadwalkan kerja bakti rutin. Aduh, sekarang aku tidak punya tempat untuk berkembang biak. Lingkungannya terlalu bersih. Sekarang aku sudah sehat. Yuk, kita cegah DBD bareng-bareng. Ingat ya, DBD bisa dicegah dengan langkah sederhana. Lakukan 3M+, dan jaga kesehatan keluarga.